jangan memandang wahyu itu datangnya dari lesan saya. Jangan. Tolong lihatlah datangnya dari Allah. Kalau jenengan memandangnya dari Allah, maka tak benarkan. Tatkala ayat Allah, wahyu Allah diturunkan di gunung, maka terbelahlah gunung itu dan semuanya ketakutan. Dan dia selalu bertahmid dan bertasbih. Gunung itu loh Pak. Hati manusia akan merasa jerit dan sadar diri tatkala dawuh itu menusuk di dalam hati kita dan kita terima. Berkenaan dengan itu, ada apakah di tahun 2025? Sering niki ditanyakan, tapi selalu tak jawab, mbuh opo jari Gusti Allah. Tapi saya akan berani bersumpah atas pengalaman-pengalaman dawuh-dawuh Allah terhadap para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Semuanya itu gini Pak. Umat itu akan dihabiskan Allah. Tatkala umat itu tetap menolak, bahkan ngatain wahyu Allah, wahyu Tuhan itu menyesatkan. Itu tadi karena atos, hatinya membatu. Saya melihat sejarah-sejarah umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Semua dihapus, dihancurkan Allah. Sekarang pertanyaannya, sudah 14 abad ini umat Rasulullah Muhammad ini masihkah bersikukuh menolak ajaran dinut tauhid? Kalau iya, wallahi akan terjadi seperti umat-umat yang sudah-sudah dulu. Urusan kapannya itu yang tahu cuman Allah. Udah beres. Itu pasti Pak terjadi. Coba ayo diangen-angen, ditafakuri. Mengapa dulu setelah sejarah Sayyidina Ali dibunuh oleh kaum Khawarij, ajaran ini terkesan disembunyikan? Mengapa? Akhirnya kita sebagai umat sangat susah mencari kebenaran yang sejati. Mengapa? Dan itu kan tidak lepas dari kehendak Allah. Jangan mandang manusianya yang terkesan menyembunyikan, jangan. Dengan bahasa kalam Allah yang memakai kalam isyarah, bagaimana keadaan hati kaum? Masihkah tetap menolak? Gusti Allah nggawe alasan ku cek gak sampean salahno. Oke, nek alasanmu gak paham sebab isyarah, sekarang tak ubah secara terang-terangan. Ojo enak-enak.
Jangan enak-enak kita itu mendapatkan keterangan tentang dinul haq, urusan perjalanan ruhaniyah menuju makrifat Allah itu terang-terangan dan mudah dipaham. Di balik itu semuanya tidak ada sesuatu yang menjeritkan. Apa menjeritkan? Menakutkan. Lah, Allah sampun ngomong ini, sok sampai niku bantai, wah mbiyen niku mboten paham isyarah-isyarah. Oke, sekarang tak datangkan keterangan yang menjadikan dirimu itu paham. Kalau sudah ini disampaikan, kok umat tasih pancet, masih bersikukuh menolak, bahkan mengatakan dzalika dhalalatun, itu sesat. Tinggal tunggu waktu. Wa ahlaknahum, dan kuhancurkan mereka itu dengan caraku sendiri. Sampeyan titeni iku kok tekone iku pertama ngomong waktu, ya ngomong waktu nih. Waktu jenengan iki istirahat. Waktu banyak manusia istirahat. Akhirnya lalai. Kapan waktu istirahat? Bisa malam, bisa habis subuh. Bisa jadi waktu istirahat nggak kerja, nyantai-nyantai siang hari. Waktu istirahat jam pinten Pak? 12. Wis sampeyan titeni iku. Mesti kok terjadinya ada di situ. Makanya saya sering katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Sisa umur kita ini tinggal berapa tahun kita tidak tahu. Lekaslah, tinggalkan ajak-ajak nafsu dalam dirimu dan larilah, kembalilah pada ajak-ajaknya Tuhanmu. Udah itu. Sugiyo kaya apa urusan bondo, dukuro kaya apa urusan pangkat, akeo kaya apa sing menghormat dan memuja dirimu, itu justru tidak ada guna dan manfaatnya bagi dirimu di mata Tuhanmu. Nggak ada guna. Tatkala waktu yang pasti itu terjadi. Udah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi golongan manusia yang mendustakan alias tidak mau hatinya bertemu terhadap Tuhannya, dikarenakan dia kadung senang bertemu selain pada Tuhannya. Udah. Sebetulnya Allah itu Pak menghadapkan kemewahan yang bersifatkan dunia, ilmu, kehormatan, itu jadikan sebagai tumpaamu untuk bertemu Allah. Sebetulnya gitu. Gak malah jenengan ditumpai. Aslinya enak numpai apa enak ditumpai Pak? Halo? Enak numpai toh? Aslinya ngoten. Kefahaman sampean ojo ngeres lho ya. Ojo ngeres. Walaupun seakan-akan ada indikasi ngeres. Enak nyetir katimbang disetir.
setiren babakan urusan dunia. Ojo, janganlah kau yang disetir urusan dunia. Sebab kalau kita yang disetir, kita akan diperbudak. Kalau dunia yang sampean setir, maka Anda tidak akan diperbudak, justru jenengan akan memperbudak menggunakan fasilitas itu untuk bertemu Allah. Jadi benar Pak, tatkala wahyu itu diturunkan ke gunung akan pecah, maksudnya di situ adalah hati yang bisa menerima hal ini. Wis cara bulu kudu iku mengkorok karena kesadaran sudah tertanam di dalam hati kita masing-masing. Kalau urusan 2025 ya wis takoo Allah di dalam hati sampean piyambak wae ngoten nggih. Nggih. Ada lagi? Padang Maksar. Pertanyaan kedua. Oh, pertanyaannya loro. Padang Maksar. Mutasabihah Padang Maksar. Oh, ngoten. Ngeten, Pak. Padang Maskar, Maskar. Apa? Padang Maksar itu tidak jauh dengan Oro-Oro Maksar. Ya. Memang secara syariati itu tempat berkumpulnya seluruh manusia yang akan menghadapi satu perhitungan yang disebut yaumil hisab, hari perhitungan. Jadi Padang Maksar itu satu tempat di mana dikumpulkan seluruh umat manusia untuk diperhitungkan segala amaliyahnya itu antara amaliyah buruk dan bobotingku abot mana. Wis mutasabihati piye? Yo jenengan gelar ning donya iki Padang Maksar itu. Ketika jenengan iki dihadapkan Allah dalam keluarga, ada anak, suami, istri, ya iki kondisi iki Padang Maksar. Tergantung di situ panjenengan ini antara baik dan buruknya ditimbang. Mana yang disebut baik, mana yang disebut buruk. Nyun sewu. Kalau dikumpulkan di Padang Maksar di sini dengan tujuan penghisapan, dihitung. Kalau jenengan iku wis gak ngaku-ngaku wekku, gak ngaku-ngaku, tidak mengaku-ngaku hambane iku mang iso ini iso itu, bagaimana Anda ini akan dihitung? Gak ada. Munculnya sebab musabab dihitung karena kita merasa diri kita yang melakukan. Kalau tidak, yaitu kebaikan. Contoh sholat. Kalau sholat ini jenengan tetap masih Anda aku, munculnya sholat teko dirimu, maka jelek timbangane. Zakat, puasa, haji jadi jelek miturut pandangan Allah. Berarti timbangane iki mang jelek kabeh, jelek semuanya, ditambah laku ibadah sing tidak murni. Mak belek. Jadi yang kanan gak ono apike blas, ketika dilebokno timbangane di kiri jomplang, Pak. Jadi Padang Maksar itu ya kondisi ini. Jenengan di tempat kerja yaitu Padang Maksari. Atau boleh saya katakan Padang Maksar itu adalah sikon. Kondisi di mana jenengan ini
menghadapi masa itu, waktu, apakah waktu dalam hati jenengan itu mingkol bin zahidin, hati yang condong pada Allahnya yang segala-galanya, ataukah hati jenengan di situ condong pada makhluknya, keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Ya ini hakikatnya mutasabihati padang maksar. Dalam suasana sholat waktu itu ya padang maksar. Tinggal itu yang muncul baik di mata Allah apa jelek, hanya itu. Makanya ada kaitan antara padang maksar dengan hari penghisapan, perhitungan. Akan dihitung manakala jenengan merasa diri Anda yang melakukan, dan tidak akan dihitung alias bighairi hisab manakala dalam hatimu tidak merasa dirimu yang melakukan, justru Allahnya yang melakukan. Wis. Kata Rasul, golongan yang seperti ini kalbarki, langsung seperti kilat. Jadi malaikat Ridwan iku wis gak takon, tiketmu apa iso mlebu rene, mboten takon. Ngomongi mek ngene, udkhuluha bisalamin aminin. Monggo mlebet sampean pilih. Bisalamin aminin, dengan perjalanan yang selamat santausa. Nyun sewu, kita pernah mendengarkan makalah sing sapa wonge korban sapi suk numpak sapi. Sapa sing kurban wedhus suk numpak wedhus. Ya mandar sapine gak mencret. Ingat Pak, korban itu sampai buka dalam surat Maidah ayat 27. Kurban yang diterima itu adalah kurban manakala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, didasari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa, hati yang condong karena Allah. Yang dikatakan karena Allah, hatimu gak merasa dirimu yang melakukan dan mengeluarkan, tapi semua kau kembalikan semata-mata itu Allah yang berperan. Baru itulah nyoto. Paham ya? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, ini juga di luar materi. Di dalam ilmu hakikat ada dua Quran. Yang pertama Al-Quran Karim dan Al-Quran Qadim. Nah untuk membacanya Al-Quran Qadim Al-Quran Karim dan Al-Quran Qadim. Nah untuk membacanya Al-Quran Qadim ini untuk sepundi. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Allah itu ada yang tertulis disebut Al-Quranul Karim. Umat Islam ya. Ada wahyu Allah yang tercipta berupa isi dunia. Ada wahyu yang tersirat yang disebut Al-Quranul Qadim. Bagaimana cara kami untuk membacanya? Bapak Ibu, sebelum kita membaca, kita harus menerima dulu kitab itu. Saya ulang, sebelum kita membaca caranya Al-Quranul Qadim, terlebih dulu kita harus menerima kitabnya dulu.
kitab itu akan diberikan terhadap hamba Allah yang soleh. Siapa hamba yang soleh? Hamba yang hatinya tidak mengandung najis. Sama dengan maksud Al-Quranul Karim. Jenengan membawa hadas kecil dan hadas besar tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nggak boleh. Dan ini terakui oleh seluruh umat Islam seluruh dunia dan madhab siapapun secara syariat. Apalagi Al-Quranul Qadim. Dan Al-Quranul Qadim itu diletakkan Allah dan dicatatkan Allah dan diberikan oleh Allah di dalam hati seorang yang mukhlasin, hamba yang dipilih oleh Allah. Siapa hamba yang dipilih oleh Allah? Merekalah yang tidak hanya mendengarkan dan menerima ajaran tauhid, dan juga dia itu beriman. Mereka tidak hanya beriman saja, tapi juga wa'amilus sholihah, melakukan tindakan-tindakan menyatakan zikir untuk menuju bertemu Allah, sekaligus membersihkan najis-najisnya hati. Baru Al-Quranul Qadim itu akan bisa jenengan baca karena sudah diterima. Terus carane maca kaya apa? Bapak Ibu, jasad iki duweni mata yang namanya ainul basariyah, kanggo maca alam dunia ini, kanggo bersaksi melihat sesama makhluk. Tapi ingat, roh hati juga dikasih Allah mata, namanya ainul basirah. Ini khusus untuk membaca, melihat, bersaksi terhadap Allah wujudnya. Khusus. Artinya melihat, beriman. Untuk bisa melihat, beriman wujudnya Allah, otomatis jenengan ini dilewatkan Allah lewat wahyu-wahyunya yang disebut Al-Quranul Qadim. Berarti cara mocone jenengan iki dengan iman atau rasa. Baru ketemu. Sebab itu tanpa tinulis ning isok diwaca. Carane maca yo ambek rasa ning ati sampean. Contoh nih. Iya. Gedang, pisang waktu belum masak itu rasanya sepet. Sehingga kalau sudah tua, sudah masak, kok rasanya itu beda. Sekarang menjadi manis. Terus manis dari mana ya? Rasa manis. Loh, di situ jenengan akan dibimbing Allah untuk tenggelam di dalam bahru tauhid, menyelami dalam rangka untuk menemukan sejati rasa itu dari mana. Akhirnya ada proses cahaya makrifat. Setelah itu terakhir adalah Allah wujudnya, yaitu disebut hidup. Lah ini caranya baca. Nanti di situ. Akhirnya ketika saat ditampilkan ayat-ayat yang bersifatkan tertulis,
atau tercipta, langsung sampai bisa weruh makna mutasabihatnya. Berarti dalam hati sebetulnya itu enggak dikeluarkan, Pak. Tapi berhubung zamannya sudah terang-terangan dikeluarkan. Nyo, lho karepe. Akhirnya umat ini banyak yang dong atau paham. Oh iya. Lah selanjutnya ya buktikan kefahaman itu dalam bentuk wa amilus solihah. Dengan bentuk ruhaniyahmu harus selalu berzikir dan berzikir. Itu Pak ya caranya membaca Al-Quranul Qadim dengan rasa. Rasa itu iman. Lah iman yang manakah yang bisa membaca isi daripada Al-Quranul Qadim? Iman yang sudah ihsan, iman yang sudah benar. Iman yang sudah benar Rasulullah katakan anta budallaha ka'annaka lahu taro. Jadi kuwi bisa nerombol di dalam diri makhluk wujudnya Allah itu. Jadi wis gak ada penghalang. Jikalau tidak bisa kau melihat wujudnya Allah, fa ilam taroh, ya mongko seakan-akan dalam hatimu ada rasa selalu dilihat oleh Allah, lihat oleh Allah begitu. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang badhe kula tangletaken mekaten Gus. Dunia itu haram bagi ahli akhirat. Akhirat haram bagi ahli dunia. Dunia dan akhirat haram bagi ahlillah. Mekaten. Ahlillah. Lap. Ahlillah. Oh ahlillah itu. Sampun. Sing sapa wonge mlebu surgane Dajjal, mongko haram dia masuk surganya Allah. Siapa yang masuk di nerakanya Dajjal itu tetanda dia berhak masuk surganya Allah. Dunia haram bagi ahli suhud. Akhirat haram bagi ahli hijab. Keduanya haram bagi ahlillah. Maksudnya bagaimana? Ngeten Pak. Ahli suhud itu mengapa dikatakan haram? Karena dia sudah tahu kalau dunia itu, mohon maaf, sifatnya nipu. Tahu sudah. Makanya gak mungkin dia akan mau untuk masuk di dalam perkara-perkara bersifatkan dunia. Walaupun secara jasmani tenggelam di dalam dunia, ruhaniyahnya itu hanya tenggelam di dalam akhirat. Karena sudah nggak ada penghalang. Beda dengan ahli hijab. Haram akhiratnya. Karena apa? Dia terhijab, akhirnya nggak bisa masuk ke alam akhirat. Sehingga dunia ini menjadi kuburan ahli hijab. Tapi tidak menjadi kuburan ahli syuhud. Tidak. Karena barzahnya sudah roboh, penghalangnya sudah roboh. Sama halnya gini, tidak mengenal orang yang matanya tidak buta, jalannya terang, dia nggak nyampe di sini, nggak mengenal. Dia pasti bisa sampai di sini. Habis itu
tidak mengenal dia akan tersesat di jalan sampai ke rumah kembali nanti. Dia tahu jalan menuju ke rumah, jalannya juga terang, matanya tidak buta. Tapi ini tidak berlaku bagi ahli hijab, ahli yang matanya buta. Nggak bisa nyampak pulang lagi ke rumah. Karena dia terselimuti dengan gelap gulita. Terus ahlilah dunia akhirat itu gak berlaku karena ahlillah itu adalah, mohon maaf, sifatnya makhluk berupa dunia, sifatnya makhluk berupa akhirat karena masih ke buku alam. Kalau alam itu masih disebut makhluk. Siapa ahlillah itu? Yang sudah dalam hatinya akunya Allah. Wis gak berlaku surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu masih makhluk. Termasuk dirinya sudah enggak ada. Yang berlaku adalah innani anallah. Hanya itu. Ini jikalau berlaku pada ahli khos dohir batin. Ini kalau berlaku bagi khawasul khawas, batinnya aja, dohirnya tidak. Istilah bahasa, dia itu gembul tapi gak iso campur, laksana air dengan minyak. Secara jasmani gembul urusan dunia, tapi rohani sudah tidak. Sebutan jasmani dan rohani dunia akhirat sudah tidak berlaku. Karena itu masih makhluk. Tinggal nanti kita itu diletakkan di mana oleh Allah. Khos opo khawasul khawas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Persoalan apa yang ada kaitannya dengan dunia atau akhirat, mohon maaf, bagi ahli hijab kecelik boleh petik. Tahu kecelik boleh petik? Ketipu, koyok-koyok iya, nyatane ora. Memang itu ditiupkan nafsu dalam hati kita, seakan-akan itu memang iya, padahal tidak. Berhubung kita menolak ajaran Allah di dalam jalur robbaniyah, maka otomatis kita akan mengikuti bisikan hawa nafsu. Oke, lanjut Ibu, ada enggak? Mboten enten. Nggih pun. Mungkin di belakang ada, di luar ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus. Masalah niki napa? Dawuh tiyang sepuh rumiyin. Dadi anak kudu iso njunjung dhuwur, mendem jero. Maksudipun pripun? Terhadap tiyang sepuh niku lho. Dadi anak kudu iso njunjung dhuwur terhadap orang tua, mendem jero.
Ngeten. Jadilah anak yang bisa menjunjung tinggi dan menenggelamkan bahasa Indonesia ini loh Pak, dalam-dalam. Ini kan bahasa Jawa, junjung dhuwur mendem jero. Ngeten maksudnya. Sebetulnya itu semuanya kinayah. Apa yang dimaksud kebenaran yang telah Allah ajarkan terhadap generasi per generasi harus selalu jenengan kumandangkan. Kumandangkan. Bahasa orang tua itu bahasa minangka pangeran katon. Berarti pengajaran yang di jalur dinu tauhid sampai kapanpun harus sampean kibarkan. Artinya sampean kibarkan dilakoni. Lah mendem jero bukan perkara kesalahan orang tua, bukan. Perkara-perkara batil itu harus sampean tenggelamkan. Idfin mendemo sira wujudaka ing eksistensi Anda, rasa pengakuan Anda, wujud Anda sebagai makhluk fil ardil humuli ing dalam bumi humul. Yaitu tadi. Nek cara Qur'ane kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, maka hancurlah kebatilan. Ketika kebenaran itu sampai terima sudah dalam hati dan jenengan imani amalkan, maka perilaku-perilaku kebatilan dalam diri Anda akan hilang, hancur. Jadi ku maksudi junjung dhuwur mendem jero. Kalau syariat maksudnya tidak begitu. Apa kebaikan orang tua? Udah, abadikan. Apa kesalahan orang tua? Harus kita pendem jero.